Oke, oke. Mas mute ya. In life, we often seek happiness. We work hard for it every day. Then, we finally understand that happiness can start at a place where we live. Here is Zandari, where you live your life's achievements.
In life, we often seek happiness. We work hard for it every day. Then we finally understand that happiness can start at a place where we live. Here is Zandari, where you live your life's achievements. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun Bandung. Rampes. Aduh. Saya walaupun nggak kedengar tapi hawa-hawa semangatnya itu belum nyampe nih. Sekali lagi ya. Sampurasun Bandung. Rampes. Aduh, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar nih Bapak dan Ibu? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat ya tentunya. Bapak dan Ibu, terima kasih dan selamat datang dalam acara Digital Talk Show Aksi Cepat Kereta Cepat with Helmi Yahya. Saya Devi Anindita bertugas sebagai MC kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, saya ingin memastikan agar tetap join sampai dengan akhir acara. Kenapa? Karena Sumarekon Bandung sudah menyiapkan voucher hadiah dengan total nominal belasan juta rupiah. Selain ada door prize, kami juga sudah menyiapkan hadiah kepada peserta yang nanti akan ikut serta nih berperan aktif pada sesi tanya jawab nanti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk mengundang host kita pada hari ini. Mari kita sambut Bapak Daniel Saputra. Beliau merupakan Ketua Arebi Jawa Barat. Halo Bapak Daniel. Halo Devi, apa kabar? Kabar baik ya, semoga semua sehat juga nih. Ya hari ini luar biasa nih ya, dari tadi kayaknya waiting room-nya penuh ya sebelum jam 2 gitu ya. Luar biasa sekali anemonya untuk event kita pada siang hari ini. Dan luar biasanya kita kedatangan banyak sekali narasumber ya, dan semuanya luar biasa keren gitu ya. Dan semoga juga hari ini kita bisa dapat hal yang menarik ya, di mana banyak informasi yang akan kita dapat pada hari ini yang akan membantu kita pengetahuan untuk mengantisipasi cepat daripada kereta cepat gitu ya. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan ya narasumber kita pada hari ini. Untuk yang pertama yang kita pasti sudah kenal semua ya, yaitu Bapak Helmi Yahya. Beliau adalah seorang public figure dan juga entrepreneur. Ya, saya sedikit kepo tadi pagi, ternyata beliau sekarang juga YouTuber ya. Pak Helmi sebagai seorang YouTuber dan juga content creator, dan yang luar biasanya di situ saya baca ternyata subscribernya bisa waktu itu sampai 10.000 dalam 3 minggu. Wah, keren Pak. Ajarin saya Pak. 100.000 Pak. Ya, yang kemudian yang kedua ada Bapak Sibarani Sofyan. Beliau adalah selaku pemenang dari Sayembara Desain Ibu Kota Baru, ya. Kemudian juga founder dari Urban Plus. Beliau juga cukup banyak sekali pengalaman ya, nggak cuma di Indonesia. Nanti kita akan kupas tuntas sudut pandang beliau ya, untuk khususnya tentang kereta cepat ini bagaimana gitu ya. Nah, kemudian juga ada Bapak Andika Sutoro ya, selaku founder dan CEO dari LandX. Dan ini juga saya sempat kepoin, ternyata ini luar biasa juga ya. Umur 17 tahun udah bisa menghasilkan uang 1 miliar. Wah, saya juga harus belajar nih. Kayaknya mau dibikin sesi sampai malam pun rela ya kayaknya ya. Ya, kemudian juga ada Pak Hindarko Hasan ya, seperti yang kita kenal ya, kita udah sering ketemu juga dengan beliau. Beliau adalah selaku Executive Director dari Sumarekon PDV Regional 3. Dan juga ada Ibu Desi Kristina selaku Head of Marketing dari Sumarekon PDV Regional 3. Ya, nah kita pastinya
pengen cepet-cepet nih ya kepada materi inti kita, tapi sebelumnya nggak ada salahnya kita mau undang Pak Hindarko ya, Pak Hin untuk memberikan kata sambutan ya dan juga sekaligus pembuka. Selamat siang Pak Hin. Selamat siang. Sehat Pak? Daniel, sehat. Seger banget nih Pak mukanya Pak, luar biasa ya. Selalu bersemangat nih Pak. Silakan Pak Hin. Ini juga seger nih. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua, baik agen properti maupun dari media ya, Tribun Jabar. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Helmi Yahya, terutama yang akan menjadi pembicara utama di webinar ini, dan tentunya sahabat saya Pak Sibarani Sofyan ya, yang juga master planner untuk Sumarekon Bandung. Dan akhirnya daerah sekitarnya juga oleh Pak Sibarani Sofyan juga ya, luar biasa. Dan tentunya Pak Andika juga ya, Pak Andika yang nanti akan menambah pengetahuan kita semua tentang properti. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti webinar ini, mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat buat kita dan tentunya nantinya bisa kita terapkan di dalam bisnis properti kita. Demikian, Pak Daniel. Terima kasih. Terima kasih Pak Hin atas kata sambutannya. Ya mungkin kita akan langsung saja ya untuk kepada acara utama kita hari ini, berbincang santai dengan Pak Helmi Yahya. Silakan Pak Helmi, waktu dan tempat saya persilakan Pak. Oke, terima kasih Daniel. Ini Daniel ini ketua Arebi, bisa nge-MC pula gitu ya. Oke, jadi selamat sore teman-teman sekalian. Senang banget saya sebenarnya lagi di Jember. Ya, lagi di Jember, lagi ada undangan sharing di sini diundang oleh BI Jember, tapi acara ini memang tidak boleh saya lewatkan gitu ya. Terima kasih Pak Hin sudah meminta saya untuk sharing. Saya ini sebenarnya sangat intens gitu ya bergerak dalam dunia properti. Saya dulu pernah punya broker juga, kemudian saya invest kecil-kecilan gitu di beberapa lokasi, sedang bikin resort juga, sedang bikin villa juga. Jadi selalu menarik menurut saya untuk membahas ya, dan saya juga akan mendapatkan tambahan ilmu gitu ya tentang properti. Sore ini kita nyebutnya tuh digital talk show ya. Kita akan membahas tentang satu hal yang nanti akan mengubah perekonomian, mengubah juga mungkin lifestyle kita, cara kita hidup, sehubungan dengan ada proyek besar dari pemerintah, yaitu akan segera selesainya kereta cepat, ya yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, terutama Bandung Timur, ya. Dan ini judul talk show kita tuh keren banget, antisipasi cepat, kereta cepat. Ya mumpung ini udah ketahuan akan selesai dalam waktu cepat gitu, apa yang harus kita lakukan. Jadi teman-teman dari anggota Arebi, teman-teman broker, ya media, ini satu hal yang menarik. Oleh karena itu, saya akan ngebahas tentang kereta cepat ini bersama sahabat-sahabat saya. Ada Andika Storo Putra, wow ini luar biasa. Ini anak muda usianya 27. Saya menyebutnya ini Warren Buffett Indonesia. Umur 14 tahun dia udah mulai berinvestasi. Ya, beliau adalah founder dari landx.id, ya satu aplikasi crowdfunding mengajak investor untuk invest di beberapa properti. Ya, dan beliau juga adalah founder dari Sol Venture, salah satu venture capital. Nanti kita lihat perspektifnya ya, panduan-panduan beliau tentang investasi di properti. Yang kedua, tamu saya adalah Akang Sibarani Sofyan. Sibarani ini nama orang Sumatera Utara, ternyata ini bukan. Saya baca profilnya luar biasa. Alumni ITB, founder dari Urban Plus, dan beliau adalah pemenang Sayembara Desain Ibu Kota Baru Indonesia atau Ibu Kota Negara, IKN ya, yang tempatnya adalah di Kalimantan. Nanti akan kita sharing perspektif beliau tentang pentingnya infrastruktur ya, transportasi terhadap sebuah kawasan. Ya, jadi ini menarik. Ya, dan kemudian yang ketiga adalah ini
bos saya, Pak Hindarko Hasan. Beliau adalah Eksekutif Director Sumarekon Region 3. Beliau akan sharing. Ya nggak melulu tentang produknya, tetapi apa yang akan beliau sharing. Saya udah intip tadi, ya keren banget. Dan jangan lupa juga ada Ibu Desi Kristina yang juga akan sharing update dari kereta cepat. Kita mulai ya. Kita cuma punya waktu 45 menit. Singkat aja, sebelum kita memulai talk show lebih deep ya, lebih dalam, saya minta Ibu Desi ya mengupdate bagaimana sih progres dari kereta cepat ya yang akan nanti pemberhentian terakhirnya adalah di dekat atau di bagian dari Sumarekon Bandung. Saya persilakan Ibu Desi Kristina. Time is yours, Bu. Silakan, Bu. Ya, makasih Pak Helmi. Ya, seperti yang kita lihat di media cetak dan media sosial akhir-akhir ini, memang cukup gencar nih ya Pak Helmi, bahwa pemerintah sudah mentargetkan bahwa kereta cepat harus beroperasional di tahun 2022. Dan pastinya akan memberikan dampak nih yang sangat besar di Kota Bandung, khususnya di Bandung Timur. Jadi ini kita terima kasih sekali Pak Helmi sudah mau hadir dan mengajak teman-teman untuk memberikan pandangan nih kepada para peserta webinar ini, sehingga kita bisa mengantisipasi secara cepat ya Pak, apa yang terjadi apabila nanti kereta cepat ini sudah hadir di Kota Bandung. Nah, mungkin sebagai awal saya ingin menunjukkan video yang telah kita siapkan untuk menunjukkan progres dari kereta cepat ini. Ya, dari tim multimedia kita tampilkan videonya. Ya, demikian Pak Helmi nih progresnya. Kalau kita lihat kan ya flyover-nya juga sudah mulai dibangun, terus kita lihat juga sebenarnya kereta stasiunnya juga udah topping off juga nih Pak Helmi. Makanya kita butuh pandangan dari Pak Helmi dan teman-teman apa sih yang bisa kita lakukan menjelang hadirnya kereta cepat ini. Demikian sih Pak Helmi. Pemberhentian terakhirnya pas di depan kompleksnya Sumarekon Bandung ya Bu Desi ya? Ya, betul Pak. Ini stasiunnya kebetulan ada di Tegaluar dan posisinya ini tepat di seberangnya ya Sumarekon Bandung ya. Boleh tahu kira-kira selesainya kapan ya Bu ya? Udah bisa dipergunakan jalur kereta cepat Jakarta Bandung ini per kapan ya? Kalau dari rencana pemerintah yang saya lihat di media sosial ataupun media cetak, ini memang pemerintah mentargetkan sudah bisa trial di Juli 2022 sih Pak Helmi. Ya. Oke. Jadi kalau dalam hitungan waktu kan sebenarnya nggak lama lagi ya, dan berharap juga betul akan selesai sesuai yang direncanakan. Tersambung semua ya. Kita kalau naik tol dari Jakarta ke Bandung itu memang
di sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan itu memang ada semacam apa ya, jalan layang gitu. Itu adalah lintasan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ya, Bu Iya, Desi betul ya. Pak. Betul. Ini jangan sampai ketinggalan kita ya. Baik Bu Desi, saya ke Kang Sibarani. Kang, Ya, mana nih Kang kita nih? dengar suaranya dengan baik? Kang Sibarani Sopyan, apakah udah bisa saya undang? Saya butuh banget ini masukan dari seorang master planner ya. Oh, ini dia. Apakah suaranya terdengar? Bagus, 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 Ya. bagus. Kang Sibarani itu benar ya pemenang sayembara Ibu Kota Negara ya? Betul, betul, betul. Wah. Tahun 2019 Desember. Ya. Sangat membanggakan. Kalau desain kereta cepat ini timnya Akang masuk juga ya? Ya, kami membantu dalam perencanaan kawasan sekitar stasiun Tegaluar, Pak. Jadi di stasiun dalam Tegaluar. desain master plan-nya ya. Betul. Oke, Anda adalah seorang arsitek masih muda gitu, master planner yang luar biasa. Karyanya tidak hanya di Indonesia tapi juga di beberapa negara di luar Indonesia. Kang, cerita dong tentang dampak. Ini kan masalah connectivity dan sebagainya. Mungkin katanya Kang Sibarani udah mempersiapkan presentasi ya untuk menunjukkan dampak dari akan selesainya kereta cepat ini. Saya persilakan Kang Sibarani. Iya, saya mungkin akan secara singkat cerita saja. Jadi silakan. Ini sebetulnya pekerjaan ini kan sudah cukup lama ya. Pemerintah sudah punya rencana dari tahun 2000 awal ya, di mana 2014-an gitu ya, di mana sebetulnya ini adalah suatu rencana dari Pak Presiden gitu untuk menghubungkan dua kota yang ekonominya terbesar gitu ya. Dan ini saya lihat Jakarta dan Bandung ini adalah on the move nih sekarang. Jadi kita harus bergerak cepat, kita harus catching opportunity-nya gitu ya. Jadi saya bilang ada dua kata nih, move and catch. Dan adanya urban trend yang baru. Dan ini urban trend-nya justru menarik karena Jakarta sudah mulai merasakan adanya MRT gitu ya. Mungkin kota-kota lain belum nih, tapi saya rasa sudah mulai ada suatu tren baru dan terlihat sekali perubahannya, dampaknya kepada pola bergerakan dan juga pola urbanisasinya. Nah, saya melihat di sini kebetulan kami terlibat dalam pekerjaan ini dan juga mempersiapkan waktu itu beberapa materi, dan ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan yang memang boleh di-share gitu ya, karena nggak semuanya bisa di-share Pak. Mohon maaf. Nah, ini 142,3 km panjangnya itu dari Jakarta ke Bandung. Nanti targetnya adalah dilanjutkan sampai ke Kertajati dan ke Cirebon. Jadi ini tidak berhenti di sini. Jadi itu rencana ya, rencana awalnya. Dan ini dua major ekonomi terbesar di Indonesia gitu. Jabodetabek itu kontribusinya kepada GDP aja 20%. Bandung Raya itu GDP-nya sekitar 7 triliun gitu ya. Jadi kalau dihubungkan, hari ini aja sudah dihubungkan melalui jalan tol. Tetapi kalau dengan kereta api cepat, kita bisa bergerak dalam waktu kurang dari 1 jam, bayangkan. 46 menit kalau dilihat dari media massa ya. Nah, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Di mana pada saat dia masuk kebetulan masuknya Kabupaten Bandung, tapi berbatasan sekali di daerah Kota Madianya, terutama di daerah Gede Bage ya, Gede Bage yang kebetulan ada Bandung Teknopolis atau istilahnya Sumarekon Bandung di sini. Dan titik masuk ini akan harus dihubungkan. Jadi hubungannya akan menjadi sesuatu anchor baru. Kalau dari sisi perencanaan kotanya, memang Kota Bandung Pusat itu sudah cukup padat dan sudah ada suatu perencanaan untuk mendesentralisasi. Dan desentralisasinya adalah di sisi Gede Bage ini, di mana kantor pusat pemerintahan Bandung pun sudah direncanakan untuk dipindah ke sana. Ada Jatinangor University yang juga berbatasan dengan kita. Ada juga stadion kereta api, stadion Bandung Lautan Api itu juga akan di sana. Pintu masuk Bandung pun kalau dengan kereta api cepat ini akan sebetulnya mempunyai alternatif pintu yang ke sisi sana. Ini daerah yang dulu mungkin dianggap kalau tol itu di ujung gitu ya, Cileunyi, kalau ini sekarang bisa dibilang jadi pintu depan karena akan menjadi pintu masuknya kereta api cepat. Dan ada rencananya harusnya dihubungkan ke Kota Bandung ya, karena penghuni calon passengers-nya adalah sebetulnya harusnya dari Kota Bandung dan akan dihubungkan dengan LRT harusnya. Jadi di sini 78% sudah siap gitu ya, sudah selesai, tinggal 20% lagi dan expected akan nyambung dengan Bandung dan sekitarnya gitu ya, dan kabupaten juga gitu. Nah, kemudian di sini kita melihat adanya
sorry nih saya agak jumping around. Nah, di sini kira-kira Summarecon Bandung tuh ada di mana? Ya di situ gitu ya. Di pas keluar dari lokasinya, dia akan istilahnya memanfaatkan exit yang sangat istilahnya direct gitu dengan lokasi, dan dia akan menjadi pintu gerbangnya gitu ya, kalau bisa dibilang nih. Pintu gerbang untuk Tegaluar ini untuk masuk ke kota Bandung. Nah, kemudian saya melihat adanya satu new direction, transit oriented yang adapting to new normal lifestyle. Bahwa orang itu sekarang sudah melihat bahwa mereka itu kalau di Jakarta saja itu dulu nih sebelum pandemi ya, itu menghabiskan waktu 3-4 jam, 1-2 jam commuting di jalan, dan menuju ke Jakartanya saja membutuhkan 3-4 jam. Padahal harusnya menurut studi yang kita lihat work life balance itu harusnya kita tidak boleh lebih dari 86 menit dalam satu hari. Kalau enggak, kita nggak punya waktu dong untuk makan, untuk mandi, untuk istirahat, untuk kerja gitu ya. Dan kita tuh menghabiskan waktu 2-3 kali lipat lebih tinggi dari waktu idealnya untuk melakukan commuting. Karena itu ke depannya kita akan melihat adanya tren yang namanya transit oriented development, di mana kita akan mengintegrasikan simpul transit ini dan pengembangan dengan kawasan campuran di sekitarnya. Jadi kalau sudah ada simpul transit, kawasan di sekitarnya itu akan mempunyai ciri-ciri seperti ini. Dia akan menjadi daerah yang mudah dan nyaman untuk transit. Jadi keluar masuk ke suatu kota itu melalui daerah yang namanya daerah transit ini. Dan kita mudah mengalih moda. Jadi dari kereta api misalnya datang dari Jakarta, dari Halim ya, itu 46 menit, harapannya kita bisa pindah alih moda transit dan masuk ke kota dengan waktu yang sangat singkat dengan menggunakan moda-moda transit yang lainnya, baik itu public transport seperti bus, BRT, atau mungkin kendaraan pribadi gitu ya. Dan ini akan terjadi di daerah tersebut. Dan kita akan terkoneksi dengan baik, dengan koneksivitas ini akan memberikan nilai tambah yang baik, karena daerah itu akan terangkat nilainya karena adanya konektivitas yang baik. Nah, kenaikan itu ditanggapi dengan kepadatan bangunan yang juga lebih tinggi, dan peraturan pemerintah memang sudah mengarahkan ke sana. Jadi kalau misalnya ada daerah transit, daerah sekitarnya itu akan terangkat kapasitas untuk menangani transitnya kalau syarat-syaratnya dipenuhi ya. Dan akan ada suatu daerah yang namanya daerah campuran, daerah yang dimana kita bisa tinggal, bekerja, dan juga berwisata atau berrekreasi di satu tempat. Jadi kita tidak membuang-buang waktu. Nah, ini salah satu wajah Jakarta yang sudah mulai berubah jalannya pada saat MRT sudah mulai jadi, di mana behavior atau juga cara bekerja, cara menikmati ruang kotanya sudah berbeda. Nah, kota yang nanti akan adaptif terhadap inilah kota yang akan siap untuk menanggapi satu gaya hidup yang baru. Dan ini akan bisa terjadi di Bandung segera nih kalau Tegaluar nanti stasiun ini sudah terjadi. Apalagi kalau kota seperti Summarecon Bandung kalau sudah mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan kondisi seperti ini. Ada juga untuk yang post pandemi, kota yang juga hijau, kota yang juga mempunyai ruang untuk ventilasi, kota yang untuk bisa mengendorse healthy lifestyle gitu ya. Itu adalah kota-kota yang di masa depan akan menang gitu. Dan juga orang-orang yang sudah mulai menanggapi gaya hidup untuk moving dengan smart gadget gitu ya. Dan itu juga akan menjadi salah satu tren. Nah, ini saya pikir beberapa hal yang mungkin bisa saya share, Kang Helmi, untuk ininya ya, untuk kira-kira ya ke depan seperti itulah kira-kira suatu tren yang akan kita hadapi kalau kereta api ini datang. Dan saya rasa kota yang siap menuju ke situ akan menjadi pemenang. Dan saya yakin Summarecon sudah siap ya master plan-nya ya Pak Hindarko dengan semua perencanaannya. Siap Pak, dibantu Pak Rani. Sudah kelihatan Pak. Modalnya sudah kuat di situ. Terima kasih. Jadi ini Summarecon tuh udah diuntungkan banget ya dengan proyek pemerintah ini ya, Kang Sibarani ya. Iya, bayangkan negara itu sudah spend 6 billion ya, 6 billion US dollar gitu. Itu 100 sekian belas triliun. Ya. Itu kan uang yang istilahnya negara spend gitu ya, walaupun memang ada isu tentang kekurangan biaya dan sebagainya, tetapi komitmen pemerintah tetap harus ada. Nah, itu kan bayangkan kapan sih suatu proyek itu mendapatkan dampak ratusan triliun seperti itu. Di Indonesia itu jarang sekali. Jadi beruntunglah Summarecon bisa menjadi istilahnya mendapatkan tempat di mana investasi sebesar itu akan berdampak kepada proyeknya gitu. Dan saya rasa ya ini menjadi kebaikan juga untuk warga yang tinggal di sana nanti. Ya. Demikian dahsyat ya. Jadi arti dari sebuah proyek seperti kereta cepat Jakarta Bandung ini bagi habitat di sekitar itu, di sepanjang itu ya, bagi
Bandung Timur khususnya dan juga bagi Jawa Barat ya demikian dahsyat ya, nggak sesimpel cuman memindahkan orang ya Kang Sibarani ya. Iya betul. Jadi ini kan destiny-nya oleh presiden itu meningkatkan ekonomi suatu bukan hanya kota tetapi ekonomi provinsi gitu ya, 2 anchor besar ekonomi terbesar di Indonesia mau dihubungkan gitu ya, dan jadi dampaknya itu beyond project sebetulnya, ini besar sekali. Tetapi Summarecon beruntung sekali berada di paling depan gitu ya, dan paling siap karena sudah jadi gitu. Sementara ya memang banyak development lain di sekitarnya, hanya memang tidak se-ready Summarecon sekarang karena Summarecon sudah istilahnya duluan beberapa tahun ya, karena kita merencanakan Summarecon di tahun 2000 berapa tuh Pak Hin? 2014 ya. 2015 Pak. Ya, bahkan sebelum kereta api cepatnya masuk. Betul. Rencananya. Kita sudah siap. Waktu itu, Pak Sibarani, Pak Hin, ini ngaku aja, waktu itu udah kebayang nggak akan ada kereta cepat? Belum, Pak. Ini mimpi kejatuhan ini ya, kejatuhan bintang dari langit ini. Barokah yang luar biasa ya. Berkahnya luar biasa, Pak. Summarecon ini. Dan saya dengar Summarecon Bandung itu juga akan menjadi teknopolis ya, kota tekno ya. Mungkin ada tech company di situ, dengan adanya kereta cepat ini juga akan makin mempercepat ya. Mungkin ya Kang Sibarani bisa tanggapi. Betul. Jadi dulu pada saat kita rencanakan 2014 itu bersama dengan Pak Wali Kota Bandung ya, waktu itu Tuan Kamil yang sangat visioner ya, visinya waktu itu kita anggap Bandung itu adalah creative hub dan technological hub karena isinya orang-orang kreatif. Kampusnya juga kampus-kampus technological, penyanyi, terus juga musician, artis, itu semua they have all the necessary recipes of success untuk menjadi tech and also art and tech creative hubs gitu. Hanya belum ada suatu upaya dari kota yang bisa istilahnya mempunyai suatu wadah yang benar-benar signifikan gitu. Nah, Kang Emil waktu itu kebetulan memang Gede Bage adalah daerah yang sudah diprioritaskan ya. Itu daerah kedua, skala perkotaan yang kedua terpenting setelah pusat kota Bandung. Dan itu menjadi pusat kota Bandung yang baru nantinya. Nah, anchor dari bisnisnya adalah salah satunya adalah bisnis kreatif and tech gitu. Jadi makanya ada Technopolis, konsep yang menggabungkan teknologi dengan living environment yang baik sehingga ada suatu aspek bisnis, ada aspek suatu ekonomi, tapi juga ada aspek lingkungan yang berimbang. Kira-kira gitu. Oke, keren. Saya ke Pak Hin dulu. Pak Hin, persiapan apa Pak yang sudah dilakukan oleh Summarecon untuk mengantisipasi secara cepat kereta cepat ini? Pak Hin mau sharing sesuatu, saya persilakan. Ya, tolong tim multimedia bantu saya. Wih, Tipping Point. Malcolm Gladwell. Ini buku bacaan saya nih Pak Hin. Iya Pak. Buat juga bacaan banyak orang lah. Ya. Juga favorit saya ini. Ya. Jadi buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell ini di tahun 2000 ini sangat menarik, Pak Helmi. Membahas tentang sesuatu, hal kecil ya, little things, yang bisa membuat perubahan yang sangat besar. Tipping point atau dalam istilah saya, kalau bahasa Indonesia yang lebih lebih pas menurut saya adalah titik picu ledakan ya. Yang dapat membuat perubahan signifikan dan besar pengaruhnya, bukan perubahan yang ece-ece gitu ya, bukan perubahan yang biasa-biasa atau yang normal gitu. Seiring berjalannya waktu. Misalnya contoh ya inflasi, ya itu jelas ada kenaikan, tapi bukan itu yang saya maksud. Nah, kemudian tipping point ini juga terjadi dalam banyak hal ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam karir kita misalnya, tapi juga terjadi di dalam dunia properti, Pak Helmi. Ya, di mana dunia properti ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa faktor spesial yang bisa menyebabkan terjadinya tipping point, terjadinya titik picu ledakan-ledakan. Contohnya apa? Ya, contoh yang saya maksud adalah seperti pembangunan mall ya. Kalau kita lihat di satu daerah lama yang dari dulu ya, kalau orang
Jawa bilangnya ngono-ngono wae ya, harganya gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada kenaikan, nggak ada perkembangan, malah tambah kumuh ya belakangan. Tapi begitu ada perubahan yang signifikan, contoh revitalisasi atau pembangunan satu mall besar gitu ya, atau satu pusat perkantoran, baru daerah itu bergerak dan mulai terjadi kenaikan properti ya. Nah, yang saya maksud di sini adalah tipping point yang terjadi karena adanya pembangunan sarana transportasi. Contohnya akses tol, stasiun kereta, ataupun sarana yang lain ya, yang berhubungan dengan transportasi ini. Kalau kita lihat logika tipping point ini dalam perspektif kereta cepat, sebetulnya kereta cepat ini jelas bukan sekedar small things, ya. Bukan sekedar little things, tapi ini big things yang tentunya malah akan membawa perubahan yang sangat besar ke dalam seluruh aspek kehidupan yang hari ini kita soroti di dalam hal properti ya. Karena kita semua orang properti, Pak. Kita semua menikmati apa yang disebut kenaikan ataupun pertumbuhan dari properti ya. Kita lihat contoh ya di berbagai tempat di dunia ini. Transportasi memang sering dijadikan titik picu ledak atau tipping point, ya. Sekaligus pemacu, ya. Picu, pemicu, dan pemacu. Ya. Jadi pemicu itu ketika dia meledak pertama kali, tapi pemacu adalah sesudah meledak dia terus akan naik, gitu ya. Pertumbuhan properti di suatu kawasan. Ini kalau kita lihat di dalam negeri, contohnya di slide ditunjukkan bahwa di dalam negeri di Jakarta, ini melalui studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) pada tahun 2019 kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan, terutama di area komersial ya, karena area komersial ini tentu paling merasakan dampak yang signifikan dari pertumbuhan traffic yang ada di daerah situ ya. Tentu sebelumnya orang tidak mondar-mandir di situ. Tapi sekarang mondar-mandir, otomatis banyak yang mampir ke kafenya, ketika buka kafe ya di area komersialnya, ataupun sekedar titip laundry, ataupun belanja kebutuhan sehari-hari. Ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di sana, sehingga kenaikan propertinya sangat signifikan, yaitu 30%. Ini kalau hanya mengandalkan kenaikan dari tahun ke tahun, jelas tidak mungkin tercapai dalam waktu begitu singkat. Pak Helmi. Ya. Kemudian kalau untuk residensialnya memang tidak sebesar kenaikan di sektor komersial, tapi tetap naik, yaitu sebesar kira-kira 5% ya menurut ADB setelah MRT-nya beroperasi. Jadi ini mungkin kalau bisa saya sampaikan, seeing is believing ya. Ya sayangnya orang baru percaya ada tipping point setelah tipping point itu terjadi. Kita bayangkan kalau tipping point-nya belum terjadi, tapi orang sudah membeli properti, tentu kenaikan yang dinikmati akan jauh lebih signifikan. Kenaikan 30%-nya itu akan menjadi milik pembeli tipping point, pembeli properti sebelum tipping point terjadi. Gitu, Pak. Nah, hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa nilai properti dan lahan yang dekat dengan stasiun MRT ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ya. Ini contoh di Williams nih Pak ya, di Melbourne ya? Ya, berikutnya ada contoh juga Pak di Melbourne ya. Saya ambilkan contoh supaya yang tadi disampaikan oleh Pak Barani juga dapat gambaran ya, bahwa ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia ya, tapi juga di luar negeri yang propertinya lebih teratur gitu. Di mana properti di luar negeri itu kan komunikasi perencanaannya juga baik ya, di mana perencanaan berapa tahun ke depan juga sudah direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik ya. Terutama di kawasan Williams Landing ini, lokasinya kira-kira 19 km barat dayanya CBD Melbourne ya. Ini juga kenaikannya sangat signifikan ya. Masih ada Pak? Ya, nextnya ini, Pak. Ini kesimpulan saya nih. Jadi ya ini saran ya untuk semua teman-teman, semua kawan-kawan di properti terutama ya. Kadang-kadang orang merasa seeing is believing ya, itu yang paling benar. Tapi kalau menurut saya
siapa yang punya seni untuk membidik tipping point yang belum terjadi, artinya beli dulu sebelum tipping point-nya terjadi, untung kemudian sesudah tipping point-nya terjadi, itu yang untungnya paling banyak, Pak Helmi. Ya. Betul kan? Nah, di bagian kanan memang saya tidak tulis jual, karena bukan hanya jual yang beruntungnya, untung ini maknanya lebih luas. Jadi kalau kita sewakan, ya, juga pasti terasa untung. Kenapa? Karena sewanya pasti tinggi. Ya, kemudian kalau kita juga sewakan itu penyewanya pasti banyak, karena banyak yang mau. Ya. Kemudian kalau dihuni pun rasanya nyaman gitu, karena dekat kemana-mana kan. Mau ke Jakarta pun hanya 46 menit ya, untuk ke stasiunnya cukup beberapa menit saja. Jadi ini sangat nyaman. Nah, mengenai pertanyaan dari Pak Helmi tadi bahwa apa yang sudah kita siapkan di Sumarekon Bandung, tentunya transportasi ataupun infrastruktur di dalam kawasan Sumarekon Bandung sendiri, kalau kita lihat sudah terhubung semua dengan pusat-pusat transportasi baru ini, Pak Helmi. Jadi kalau kita lihat nanti menjelang tahun 2022 tadi Juni yang disampaikan oleh Bu Desi, itu nanti akan makin terrealisasi dan makin nyambung semua rencana kita wujudkan, sehingga investasi properti di Sumarekon Bandung ataupun menghuni di Sumarekon Bandung akan sangat nyaman, karena akan semua dilayani dengan baik ya oleh beberapa fasilitas ini, dan tentunya sambil menghuni, sambil menikmati, semua investasi akan naik terus ya. Kira-kira begitu, Pak Helmi? Wow, keren. Saya sih udah pernah sekali ke sana, jadi saya ngelihat, wih, keren ya. Baik, semoga mimpi teman-teman di sana cepat menjadi kenyataan gitu ya. Saya, ini ada anak muda, ini sahabat saya, bos saya juga, investor saya, yang dia mendirikan landx.id, jadi satu aplikasi crowdfunding yang diinvestasikan ke properti. Jadi Mas Andika Storo Putra, manggilnya Putra. Mas Putra, apa kabar? Yes, Pak Helmi. I'm good, Pak Helmi. Umurnya 27 nih, Pak. Muda banget. Tapi dia ini pengagumnya Warren Buffett. Mas Putra, sharing dong tentang bagaimana perspektif dari seorang Andika Storo Putra melihat apa pentingnya dalam mempertimbangkan faktor transportasi, ya, kegampangan mencapai lokasi tersebut. Silakan Mas Putra, bisa sharing. Yes, thank you Pak Helmi, dan thank you semuanya teman-teman yang sudah hadir. Tadi saya juga diingatkan juga ya tadi dari sharing Pak Hasan. Well, itu bagus sekali bukunya, memang Tipping Point. Teman-teman yang join bisa baca itu juga. Mungkin sebelum saya share sedikit perkenalkan terlebih dahulu. Saya founder dan CEO dari landx, perusahaan equity crowdfunding. Saat ini kita terbesar di Indonesia. Kita sudah bantu berapa ratus miliar untuk UMKM di Indonesia, dan juga ada yang di properti kebetulan. Dan juga kita di Solve Ventures ya, kita invest ke 20 startup company di Indonesia. Dan kebetulan saya pribadi juga suka di properti ya. Tadi Pak Helmi sempat mention, saya usia 17 dari invest di pasar modal, saya beli 2 properti saat itu. Dan kebetulan juga saya sangat happy dengan Sumarekon. Ya, karena kalau kita lihat performance dari Sumarekon, kalau kita bicara beli properti ya, kita harus lihat developernya siapa terlebih dahulu. Ya, apakah dia bisa bawa traffic ke sana apa tidak? Ya, kalau trafficnya sangat ramai, sangat bagus, harganya pasti oke. Apalagi kita bicara kereta cepat. Well, saya sangat setuju tadi kata Pak Hasan, ini tipping point, ya, bagus sekali gitu. Dan kalau kita bicara dari sisi Sumarekon, ya, di sini saya netral, ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri. Saya kebetulan juga melihat, saya juga baca laporan keuangannya Sumarekon, karena kan ini ya public company gitu ya. Perusahaannya bagus sekali, profitnya bagus sekali, dari sisi recurring-nya bagus, artinya manajemen dari sisi develop propertinya juga sangat bagus. Ya, bisa kelihatan dari Sumarekon Serpong sangat berhasil, ya, Sumarekon yang di Gading juga sangat berhasil, Bekasi sangat berhasil, Next Bandung saya yakin juga akan sangat bagus, apalagi didukung dengan kereta cepat. Karena kalau kita bicara properti, kalau saya boleh share sedikit ya Pak Helmi ya, dari sudut pandang saya, bagaimana money flow, kondisi ekonomi sekarang dan efeknya ke properti. Pertama, tadi saya katakan ada kereta cepat, itu crowd-nya akan sangat ramai. Ketika crowd-nya ramai sekali, itu akan membuat harga properti sudah pasti naik. Kalau lokasinya sepi, ya susah gitu ya. Tapi kalau ramai,
ada akses transportasi yang luar biasa. Apalagi kita bicara kota Bandung yang pertumbuhannya sangat bagus ya. Banyak orang kreatif di sana, startup juga mulai banyak di sana. Itu akan sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara dari sisi kondisi ekonomi ya. Sekarang kalau kita tahu salah satu orang terkaya di dunia namanya Elon Musk, ya foundernya Tesla, dia sempat mention mengenai hyperinflation. Ya, terus juga ada founder Twitter ya si Jack Dorsey itu mengatakan bahwa bisa jadi ada hyperinflation. Dan kebetulan kalau kita lihat dari sisi raw material ya, dari minyak, gas, batu bara, setahun terakhir itu naik ratusan persen, ya inflasi gitu. Dan kalau kita bicara inflasi, apakah nanti sampai hyperinflation? Kita sudah tahu pasti bahwa uang kita akan menyusut, ya. Dan yang paling bagus adalah properti memang. Ya, salah satu investasi yang paling bagus itu di properti. Ya, kembali lagi properti seperti apa? Nah, kalau kita bicara dari Summarecon itu sudah tidak perlu diragukan lagi ya karena performance-nya memang sangat bagus. Nah, kalau point of view saya kalau kita bicara properti itu yang saya suka adalah saya pribadi juga invest beberapa properti dan saya bahkan dulu sempat ikutan yang saya DP 10 juta waktu itu. Udah lama sekali 6-7 tahun. Saya beli proyeknya Summarecon juga di Serpong, apartment ya, Midtown kalau salah. Itu gila banget. Pak Hasan itu gila sekali, Pak. Kalau nggak salah 1:3-4 berapa gitu ya. Dari yang betul, Pak. Total unit yang ada sama yang ini gitu. Sama yang DP gitu. Nah, itu salah satunya saya, Pak. yang DP saat itu. Jadi memang luar biasa sekali. Dan saya suka dengan properti karena satu, bisa jadi satu tempat tinggal buat kita. Ya, kedua, jadi investasi. Ya, kalau bagus, developernya bagus, ramai, kelolanya bagus, jadi satu investasi, harganya naik terus dan memang sudah proven harga properti cenderung naik terus gitu ya. Dan yang ketiga, bisa saya katakan ya, ini orang bisa setuju nggak setuju tapi sudut pandang saya itu bisa sebagai asuransi kan. Ya, karena kita beli properti itu, mungkin kita cicil KPR atau apapun, ketika kita tiba-tiba BU itu bisa jadi satu asuransi buat kita. Dan yang keempat, secara nggak langsung sebenarnya bisa jadi satu status gitu loh. Jadi status kita, kita punya properti di sini, ya kan? Kita punya properti di lokasi Bandung, ya kan? Punya satu developer terkenal, Summarecon itu bisa jadi secara langsung status buat kita. Dia bisa buat tempat tinggal, investasi, asuransi, status. Ya, jadi menurut saya itu bagus sekali. Jadi kalau menurut saya Pak Helmi, jujur melihat tadi yang dipresentasikan ya dari Bu Desi tadi mengenai kereta cepat yang prosesnya seperti apa. Ya, tadi dari Pak Sibarani ya dan Pak Hasan, saya pribadi jadi merasa, wow, this is a very good investment. Ini menarik sekali gitu ya. Ini sangat bagus Pak Helmi. Ya. Oke. Apalagi nih, udah lengkap nih sahabat saya. Ada yang ngomongin tentang kesiapan infrastruktur, ada yang bicara tentang pentingnya faktor transportasi ya untuk mengembangkan sebuah kawasan. Ada yang ngomong tentang tipping point dan Pak Putra, Mas Putra bicara tentang meninjaunya dari sebagai investasi. Baik, rasanya udah lengkap banget ini, ya. Silakan. Ada lagi yang mau ditambahin, Mas Putra? Ya, tadi saya pengen mengutip tadi kata Pak Hasan, saya sangat setuju ya. Yang mengenai kalau kita bicara investasi, kalau misalnya lokasi itu yang paling untung itu early buyer lah, kira-kira begitu. Ya, early buyer itu yang paling untung. Ya, kita kalau bicara investasi, biasa belum ramai, kita sudah di sana duluan, itu kita paling untung. Karena kalau sudah ramai gitu ya, sudah ramai lokasinya, itu biasa harganya udah naik signifikan. Kalau kita baru masuk, itu sudah telat Pak Helmi. Ya, justru kita harus jadi early-nya di aset investasi apapun. Ya, mau kita bicara properti, saham, belum ramai kita di sana duluan. Ketika ramai, biasa yang early buyer itu udah panen, Pak. Ini kalau kita bicara sedikit tips investasi, Pak ya. Dan ini sangat berlaku di properti juga. Ya, apalagi kalau kita bicara good location, history developer sangat bagus, proven, ya, traffic-nya juga sebelumnya sangat bagus sekali, ada kereta cepat. Saya rasa tidak ada alasan untuk nggak beli, Pak. Kecuali memang uangnya belum cukup, Pak Helmi. Kayaknya Pak Hasan sebentar lagi Putra kayaknya mempertimbangkan untuk invest di Bandung nih, di Summarecon. Kita tunggu Pak, kita tunggu. Ya Pak. Ya, saya teman-teman ya saya banyak membantu proyek-proyek Summarecon mulai dari Summarecon Serpong, Makassar, Bogor,
saya menjadi saksi mata gitu. Produk-produk Summarecon bukan bermaksud promosi, itu sold out ya. Saya juga membantu properti yang lain ya, developer yang lain. Cuman memang satu ya. Dulu memang orang mengatakan kalau properti yang baik itu adalah lokasi. Sekarang itu tidak cukup lokasi. Sekarang yang lebih metop lagi itulah developer. Siapa developernya? Nah ini dua-duanya dapat ya. Jadi menurut saya ini adalah satu tawaran yang sangat luar biasa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Hasan mau menambahkan sesuatu sebelum saya balikkan ke Daniel, akan banyak yang bertanya ini. Ya, sekali lagi setuju dengan Pak Andika tadi ya, Pak Helmi, bahwa seni membidik tipping point ini antara percaya dan tidak percaya itu ya situ. Makin tinggi kemampuan kita membidik, makin tinggi kemampuan kita punya visi ke depannya satu daerah itu jadi apa, memang akan menentukan di situ ya. Hasilnya seperti apa gitu. Nanti kita 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan ya. Untuk main properti memang tidak bisa kita bilang main untung cepat ya. Tapi main untung lama itu akan jelas jauh lebih menguntungkan. Orang yang percaya pertama-tama itu tentu akan bawa pulang rezeki lebih banyak. Kira-kira hukumnya gitu. Begitu. Hukumnya begitu. Kang Sibarani ada yang mau disampaikan? Saya tahu Akang ada kegiatan lain? Oh, enggak ya. Saya rasa saya sepakat ya sependapat bahwa kita ini kenaikan nilai itu paling banyak pada saat properti itu dirasakan kalau sudah ada akses infrastruktur. Kita masih ingat ya mungkin waktu zaman Alam Sutra pertama kali buka kunciran itu gitu ya. Wah, itu luar biasa akses biasa. Padahal dia titik masuk utamanya tadinya di Jalan Raya Serpong. Tapi membuka kepada jalan raya jalan tol itu langsung memberikan dampak yang luar biasa. Sama halnya juga BSD setelah adanya tol dan juga Gading Serpong gitu ya. Dan akses infrastruktur itu kan sesuatu yang tidak bisa disulap gitu ya. Jadi develop yang saya bisa istilahnya praise di sini adalah banyak developer-developer tertentu saja yang mempunyai komitmen untuk istilahnya menjajakan kakinya dari pagi gitu, dari awal. Jadi bayangkan kalau Summarecon tidak invest di sini, dan saya tahu persis tantangannya Pak Hindarko waktu zaman dulu pertama kali kita mulai ya Pak ya, itu wah berdarah-darah itu. Kita harus hargai gitu bahwa komitmen developer yang tidak putus semangat untuk terus istilahnya mencium dan juga terus mengikuti tren dan mendapatkan hasilnya, itu adalah buah dari mungkin nggak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu harus sabar. Dan tidak banyak developer di Indonesia itu yang sekuat itu dan sesabar itu gitu. Jadi menurut saya sepakat dengan tadi Pak Helmi bilang, lokasi itu benar. Kedua, saya rasa komitmen itu penting itu. Jadi nggak semua developer itu, ada banyak developer ya di Indonesia saya yakin. Tapi yang mau komit dan mau stay dengan kita sampai nanti loh, sampai tua gitu ya. Nah iya, salah satunya Summarecon ini ya saya rasa salah satu dari top 5 kita lah di Indonesia ini yang memang bisa memberikan komitmen tersebut. Dan saya yakin ya investasi itu kan telur yang harus kita pecah kemudian terus kita kembang biakan kan, nggak bisa kita langsung dapat gitu semuanya dan kita lepas gitu ya. Justru revenue-nya itu akan terlihat terasa nanti di belakang dan berlipat-lipatnya ya. Memang banyak sih contoh-contoh saksi-saksi yang bilang Summarecon kalau proyek dari mulainya berapa sampai berapa itu ya bisa berkali-kali lipat ya. Ya itu bukan rahasia lagi. Saya rasa ya untuk para calon investor ya ini ya cermat untuk melihat who and who gitu, who and what gitu ya, siapa dan pelakunya gitu. Dan saya rasa ini salah satu ya yang perlu kita sikapi gitu ya, dan kita pelajari bahwa kesiapan Summarecon memang sudah lebih baik dibanding pemain-pemain yang lain gitu ya untuk daerah ini. Oke, luar biasa Kang Sibarani. Saya kembali ke Daniel, silakan Daniel. Kata ini udah banyak banget nih yang chat mau bertanya. Thank you Pak Helmi. Thank you juga untuk narasumber ya. Thank you. Keren-keren ya. Marani, thank you untuk Pak Putra ya. Luar biasa semua gitu. Nah, di sini sebetulnya cukup men-trigger kita nih. Ya, materi hari ini tuh banyak sekali chat pertanyaan yang luar biasa berbobot gitu ya. Cuma kita tim dari admin sudah coba mulai memilih
beberapa yang mewakili juga mungkin beberapa yang bertanya. Ini ada 3 pertanyaan yang menarik nih, Pak Helmi. Yang pertama itu silakan. dari Steven Wibisono. Selamat siang, saya ingin bertanya karena excited dengan kemajuan negeri ini, apakah proyek kereta cepat ini akan mendongkrak harga penjualan perumahan yang dilaluinya dan apa saja dampak positifnya dari kereta cepat yang hadir di tengah-tengah kita tidak lama lagi katanya. Mungkin Pak Helmi bisa bantu Pak, kira-kira ini siapa nih yang bisa bantu jawab nih Pak? Mungkin Pak Putra kali. Kalau Pak Hin dia pasti bilang pasti naik lah, dia yang punya proyek. Pak Putra sebagai investor lah ya. Boleh ya Pak Hin ya? Ya Pak, silakan. Ya. Iya, seperti yang saya katakan di awal, kalau saya bicara netral gitu ya, karena saya tidak dari manajemen Sumarekon, tapi dari sudut pandang sebagai investor saja. Kalau kita bicara ketika ada satu tempat, apapun itu, selama ada akses ke sana, ada akses gitu ya, ada traffic yang ke sana, itu ekonomi di sana pasti akan bertumbuh. Ya, ketika ekonomi bertumbuh, banyak lapangan kerja baru di sana. Ya, ketika meramai, itu harga properti juga akan naik signifikan. Ya, itu sudah satu satu kesatuan lah begitu. Ya. Nah, jadi jawabannya sudah pasti akan naik begitu. Apalagi tadi sudah disampaikan ya di negara lain, contohnya itu yang case-nya seperti itu di Thailand, itu semuanya jadi sangat bagus ya untuk lokasi itu. Jadi menurut saya dengan adanya kereta cepat di Bandung ini, tadi yang saya katakan di awal, ya saya pribadi jadi tertarik untuk mempelajari lebih jauh ya mengenai produk dari Sumarekon di Bandung ini begitu. Ya, I think itu Pak Helmi. Oke. Pak Helmi, silakan tambahin sedikit. Boleh. Ya, Boleh Bos, silakan. Saya tertarik dengan pertanyaan dari Pak Steven ya. Itu nggak semua real estate yang dilewati, Pak. Jadi kalau dilewati saja cuma dapat debu, Pak. Tapi mesti dekat stasiun atau simpulnya. Jadi ini penting nih. Kadang-kadang kita belum apa-apa sudah langsung tertarik, taunya cuma dilewati saja ya. Dilewati stasiunnya masih puluhan kilometer lagi. Ya. Jadi mesti cermat bahwa yang harus dibeli adalah yang dekat stasiun ataupun akses atau pintu tolnya. Kalau misalnya kita bicara tol. Itu aja Pak Helmi. Oke, tambahan ya. Oke. Jadi ada yang klaim-klaim kami dilewatin oleh jalan tol. Kalau dilewatin doang, ya orang nggak bisa keluar mau ngapain ya. Oke, pertanyaan kedua, Nil, mangga Nil. Ini cukup menarik juga nih Pak Helmi dari Faiz Farhan. Apakah jalan tol, kereta api biasa mungkin ya ini maksudnya, dan pesawat terbang yang saat ini sudah menghubungkan Jakarta Bandung dan juga sebaliknya, apakah kita masih butuh kereta cepat? Nah ini Pak, apakah kita masih butuh kereta cepat? Saya pikir Kang Sibaran ini yang harus jawab nih. Kang, enggak Kang, ini master planner. Ya, tanggung jawab gini, harus jawab. Jadi kalau kita melihat kereta api cepat itu kan nggak di semua kota, semua negara punya ya. Yang paling merasakan dampaknya misalnya adalah kereta api cepat di Jepang gitu ya. Di mana saya datang dari Yokohama ke Tokyo itu di bawah 1 jam nyampe. Yokohama Tokyo itu Bandung Jakarta. Orang Yokohama itu bekerja pagi hari masuk ke Tokyo, sorenya dia sudah pulang makan malam dengan istrinya di waktu jam setelah kantor gitu ya. Itu kalau di Jakarta Jabodetabek itu namanya commuting gitu. Di Jakarta saja, saya kebetulan asli Bogor ya. Jakarta Bogor kalau naik mobil aja bisa 3 jam Pak. 2 jam 3 jam itu kalau hoki gitu ya, tergantung bintangnya terang atau tidak. Tapi kalau kereta api cepat, satu tracknya sudah dedicated gitu ya. Dia nggak bisa berhenti di tengah-tengah terus lama-lama, kadang-kadang ya berhenti. Gaya kalau konvensional train itu kan bisa saja berhenti sebentar dan dia berhenti di berbagai stasiun gitu. Jadi the game is the speed and also the time. Kalau orang bisa berkomuting di bawah 3 jam dalam sehari pulang pergi, then people will move dari satu titik itu ke titik lain dan memulai suatu tren baru. Saya ngantor di Jakarta tapi rumahnya di Bandung. Tiap hari kalau memang kuat, nanti harus perhitungan uang tiketnya saja nih. Nanti pada saat tiketnya misalnya sudah bisa dengan tiket langganan atau gimana, akan berbeda terus terang. Jadi tidak sama ya antara kereta api lambat dan cepat. Tetapi memang kalau hanya berhenti di Bandung itu yang disayangkan. Sebetulnya kereta api cepat itu
destiny-nya tuh harusnya sampai Cirebon gitu. Karena sekali dia meluncur ini kan kayak bullet train ya, dia kayak tembakan yang sangat tinggi gitu ya. Dia sebetulnya bisa lebih cepat lagi dan bisa lebih panjang lagi. Jadi kayak misalnya bullet train-nya Tokyo itu bisa sampai ke Mount Fuji gitu ya. Dan sejauh itu juga kemampuannya. Nah, ini sebetulnya toh rencananya memang kereta api cepat akan dilanjutkan terus sampai ke Kertajati ya, sampai ke arah Cirebon juga. Jadi Cirebon. Ini baru tahap pertama dari suatu perencanaan yang lebih panjang. Jadi menurut saya sudah saatnya ya, karena kalau sih kita Jakarta dengan Bogor gitu, pakai kereta api cepat ya itu benar-benar kependekan. Jakarta dengan Banten juga tidak bisa lanjut kemana gitu, karena dia akan akan mentok di Selat Sunda. Tapi kalau dari Jakarta ke Bandung nanti akhirnya ke Cirebon, dari Cirebon mungkin ke Semarang gitu lanjut ya, itu akan membuka ekonomi koridor yang sangat besar dan sangat signifikan. Jadi saya rasa diperlukan, tapi ya kalau bisa dilanjutkan, jangan hanya berhenti di Bandung gitu. Oke, mantap. Ya. Oke, Kang Daniel. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang ketiga itu sepertinya sudah dijelaskan sedikit nih tadi oleh Pak Sibarani Sofyan, tapi nggak apa-apa saya bacakan kembali ya. Ini direct kepada Pak Sibarani ini. Siap. Seberapa penting kemudahan transit itu dalam pertimbangan pembangunan kereta api cepat di daerah-daerah baru katanya. Kemudian apakah pemerintah akan membangun konektivitas sendiri mencari daerah yang berpotensi dijadikan transit-transit baru, Pak? Nah, ya ini saya sudah sampaikan langsung dengan jawaban. Saya sebagian sudah nyicil menjawab live ya, Pak Helmi, dan juga tadi supaya kejawab gitu kalau memang ada pertanyaan juga. Jadi singkatnya gini, benar tadi Pak Hin sampaikan, kalau kita membuat suatu stasiun tetapi tidak bisa terhubungkan, dia benar-benar sebetulnya tidak memberikan dampak apa-apa. Jalan exit tol tapi keluar tapi nggak bisa nyambung ke lokal road-nya itu sia-sia sebetulnya. Jadi upaya pemerintah untuk menyambungkan kereta api cepat ini kepada ekonomi-ekonomi yang mau dihubungkan, yaitu kota dan kabupaten Bandung, itu sangat krusial. Jadi kasarnya jangan sampai stasiun ini berhenti di tengah-tengah Tegaluar tapi nggak nyambung kemana-mana gitu ya. Dan hubungan ke kotanya harus pakai angkutan kota yang istilahnya moda transportnya kecil kapasitasnya. Jadi kasarnya gini, kereta dari Jakarta ke Bandungnya cepat, tetapi dari Tegaluar menuju kota Bandungnya jadi lama. Nah itu jadi bumerang juga buat kita karena akhirnya nggak ada manfaatnya gitu. Nah wilayah transit itu sudah harusnya direncanakan oleh Pemkot dan Pemprov karena investasi sebesar ratusan triliun ini kalau tidak dihubungkan ke daerahnya itu akan sangat sia-sia. Tetapi sangat tergantung pada kesiapan lagi karena koordinasi antara kota, kabupaten, dan juga provinsi, dan juga KCIC sebagai pihak swasta yang mendevelop ini, itu memang waktu perencanaannya dan juga penerapannya itu tidak semudah yang kita pikirkan lah. Di Republik ini kan selalu ya masalah koordinasi itu menjadi satu komoditas yang paling berat, yang paling mahal. Tetapi berita baiknya ternyata akhirnya saya mengikuti dari beberapa tahun yang lalu, saya juga tanya monitor dengan Pak Hin, ini udah connect nggak Pak? Oh ternyata udah connect, wah luar biasa. Ini puji Tuhan bahwa akhirnya terkoneksi. Dan saya rasa ini juga tidak lepas dari upaya kerjasama ya antara Pemkot dan juga dengan pihak-pihak terkait dan juga pihak-pihak Sumarekon misalnya. Nah, jawaban singkat untuk transitnya adalah transit itu akan terjadi di tempat yang paling convenient, yang paling gampang, paling nyaman untuk warganya. Jadi kalau warganya merasa muter-muter gitu harus cari tempat parkir, orang Indonesia kan seperti itu ya, ngapain gue ke situ, mendingan cari yang paling cepat. Nah kita carilah tempat yang paling siap, pelaku yang memang bisa membawa dampak itu dengan cepat gitu. Jadi ya saya nggak tahu apakah Sumarekon satu-satunya atau mungkin salah satu yang utama mungkin ya yang bisa dijadikan area transit saya rasa. Tapi saya rasa tentunya ke daerah selatan pun, ke daerah kabupaten kan harus juga ya dihubungkan. Karena kalau ke Tegaluar ke utara itu ke arah kota Bandung. Tapi kalau ke selatannya perlu dihubungkan juga supaya dampak ekonominya terasa. Jadi ya kata kuncinya adalah kesediaan dan kesiapan pelaku-pelakunya dalam memberikan area transit. Dan itu sangat vital. Karena daerah transit itu the core of the impact area. Kalau di dalam planning ya, dalam perencanaan kota. Oke, waduh, ini yang nanya ratusan ini ternyata ya, chat. Saya tahu juga. Mohon maaf banget, sayang waktu aja nih. Jadi karena ini menunjukkan bahwa topik yang kita bicarakan memang sesuatu yang banyak orang kepengen tahu ya. Jadi terutama masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat, atau juga masyarakat Jakarta yang punya kepentingan ke
Bandung setiap hari ya, arus sebaliknya. Ya, gitu. versa, betul. Jadi saya pikir ini menarik. Sayang sekali waktunya kita habis ini. Terima kasih Kang Sibarani yang sudah memberikan kita perspektif luar biasa. Andika Sutoro Putra, terima kasih. Pak Hindar Kohasan, terima kasih. Dan juga Ibu Desi Kristina, terima kasih ya. Semoga talk show ini bermanfaat. Dan ini akan disiarkan di channel saya, Helmi Yahya Bicara. Jadi pada teman-teman yang belum sempat untuk menonton ini, nantikan akan ada di channel saya, Helmi Bicara. Talk show tentang antisipasi cepat kereta cepat. Saya kembalikan kepada Om Daniel. Silakan, Nil. Ya, thank you Pak Helmi. Jadi untuk teman-teman sekalian, acara kita masih belum berakhir ya, masih ada door prize yang nanti akan diundi untuk kita sekalian. Nah, untuk tadi ketiga pertanyaan untuk Pak Steven, Pak Faiz, dan Ibu Aurel nanti akan dihubungi dan bisa cek di emailnya. Ya, nah sekali lagi terima kasih untuk Pak Helmi, Pak Sibarani, Pak Andika Putra, Pak Hin, Bu Desi untuk kesediaannya hadir. Sebelum kita berpisah, nggak ada salahnya mungkin kita foto-foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk buka kameranya dan jangan tinggalkan room dulu karena masih ada door prize yang akan kita undi. Ya, kita buka kamera yuk, kita foto sama-sama. Mungkin dari admin ya, nanti bisa bantu untuk mendokumentasikan. Sudah siap ya, Bapak Ibu? Sudah dibuka semua kameranya? Oke. Di sini ada cukup banyak ya. Kita siap ya? Kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ya, mungkin next halaman yang berikutnya. Siap ya? Ini 380-an nih, Nil. Bisa Luar biasa. 1, 2, 3. Oke. Untuk tim masih perlu waktu? Sudah? Cukup. Cukup, oke. Thank you sekali lagi untuk para pembicara kita ya, sangat luar biasa. Pak Hin kayaknya perlu bikin sering-sering nih kayak gini nih Pak. Siap. Kurang banget nih ya waktunya. Kita undang Pak Helmi lagi ya. Iya, betul. Menarik. Thank you. Ya, men-trigger kita nih Pak untuk tahu lebih banyak lagi akhirnya gitu ya. Ya, Oke, terima kasih sekali lagi untuk terima kasih Pak Sibarani. Kita terima kasih semua. Terima kasih Pak Hin. Teman-teman yang lainnya bisa stay sebentar ya. Mungkin dari Devi bisa bantu untuk door prize nih. Bisa dong Pak. Oke, halo Bapak Ibu. Ini kalau saya udah muncul artinya sesi bagi-bagi door prize dari Semarang Bandung sudah menyediakan total hadiah voucher yang akan dibagikan itu 15 juta rupiah. Jadi ini kan yang join banyak banget nih, ratusan, vouchernya pun akan banyak banget yang kita bagi-bagiin. Kepada tim multimedia, boleh langsung di-share aja nih, kita undi langsung kepada pemenangnya. Sambil nunggu tim multimedia bersiap-siap, saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk memperhatikan namanya. Jadi username-nya itu harus sesuai dengan KTP. Kenapa? Karena nanti kan kita konfirmasinya by KTP ya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu saya lihat tadi masih ada yang atas nama PT dan lain-lain, boleh langsung diganti aja dulu nih namanya. Oke, udah siap nih. Untuk voucher yang pertama, ada voucher Mo Tahu Aja senilai Rp100.000 yang akan dibagikan kepada 3 orang pemenang. Boleh tim Mumet langsung diundi aja. Stop. Selamat kepada Ibu Yulianti Merista untuk pemenang yang kedua. Boleh langsung diundi. Ada siapa ini? Selamat kepada Bapak Yongki Gunawan untuk mendapatkan voucher Mo Tahu Aja senilai Rp100.000 untuk yang terakhir. Ada Muhammad Ridwan. Selamat dapat voucher Mo Tahu Aja senilai Rp100.000. Masuk ke voucher hadiah yang selanjutnya nih. Ada voucher apa? Ada voucher Dunkin Donuts senilai Rp100.000. Ini akan dibagikan kepada 2 orang pemenang. Silakan diundi. Siapa nih yang menang? Selamat kepada R. Hairawati Fadilah TJ.
Nanti ini pemenangnya akan langsung dikonfirmasi by email, jadi tolong dicek emailnya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya, masih ada satu lagi. Siapa nih yang dapat voucher Dunkin Donat? Selamat kepada Irfan Adriansyah. Ini nanti vouchernya langsung bisa dijajanin di Summarecon Bandung nih. Untuk selanjutnya kita dapat apa nih? Ada voucher apa? Ada voucher kantin Kristal. Ayo, boleh langsung diundi aja. Oke, selamat kepada kita Sonia Indriani dapat voucher makan di kantin Kristal senilai Rp100.000. Masih ada 2 pemenang lagi. Boleh, langsung diundi aja. Siapa nih yang menang? Selamat kepada Kurnia di Luck Pro. Betul ya Bapak dan Ibu? Oke, untuk pemenang yang ketiga, masih untuk mendapatkan voucher kantin Kristal. Selamat kepada Bapak Azom Romli untuk dapat makan-makan nih di kantin Kristal bawa keluarganya di Summarecon Bandung. Untuk selanjutnya kita ada voucher dari Kopi Kulo, betul? Iya, betul. Untuk Kopi Kulo kita akan bagi-bagi 4 voucher nih. Wah, lumayan juga nih pada 4 orang penang. Ngopi-ngopi nih di Summarecon Bandung, lagi hujan-hujan, enak juga di. Boleh langsung mulai aja. Siapa pemenangnya? Selamat kepada Priyadi Zalman Yuda. Oke, pemenang yang kedua. Langsung aja, karena kita vouchernya banyak banget, jadi kita langsung aja nih, cepet-cepetan aja undinya. Selamat Bapak Andi Mardiansyah. Untuk pemenang yang ketiga, boleh langsung diundi. Ada siapa? Selamat kepada Bapak Dadan Purnama. Ini masih ada satu lagi ya, betul ya? Oke, langsung diputar aja. Ada siapa yang menang? Wow! Ada Ivan Gunawan. Ini Ivan Gunawan yang saya kenal atau bukan ya? Kalau benar nanti boleh foto bareng nih. Kak Igun. Boleh untuk selanjutnya, voucher berikutnya. Ada dari Kopi Mantan. Kita bagi-bagi voucher di Kopi Mantan, bukan bagi-bagi mantan ya. Oke, langsung diputar aja. Oke, selamat kepada Dede Suhadi. Ini Kopi Mantannya ada 3. Jadi sekarang masih ada 2 lagi pemenang. Kalau mantan saya sih nggak 2, banyak ya Bapak Ibu, sombong. Selamat kepada Bapak Indra Maulana mendapatkan voucher Kopi Mantan senilai Rp100.000. Nanti langsung ajak aja, boleh ajak keluarganya, boleh ajak mantannya, boleh dong. Untuk yang terakhir, ada siapa nih dapat voucher Kopi Mantan? Ada Bapak Ruli Lugito, selamat. Ini kebetulan saya kenal orangnya, mungkin beliau akan traktir mantan-mantannya di Kopi Mantan. Oke, untuk voucher yang selanjutnya ada dari mana nih? Oke, dari Kedai Mandiri. Wah, ini nominalnya mulai naik nih. Kalau tadi 100.000, sekarang 200.000. Boleh langsung diundi aja. Selamat, siapa nih? Selamat. Oke, selamat kepada Lukas Dop, atau Dope bacanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan ya. Oke, untuk pemenang selanjutnya, ini Kedai Mandiri juga akan diberikan kepada 3 orang pemenang, jadi ada 2 lagi. Boleh langsung diputar? Selamat kepada Heni Rahmawati. Ibu Heni jangan lupa dicek emailnya ya untuk konfirmasi pemenang. Oke, ada satu lagi. Siapakah yang beruntung mendapatkan voucher Kedai Mandiri? Oh, selamat kepada Weni Handayani. Boleh, Kedai Mandiri udah habis nih 3 voucher kita bagi-bagi. Sekarang masuk ke voucher yang selanjutnya. Ada dari mana? Ada dari Jazz Bakery. Boleh langsung diputar aja Bapak dan Ibu sebagai informasi. Jadi ini adalah voucher yang dibagikan adalah tenan-tenan yang sudah bergabung di Summarecon Bandung. Jadi saya pengen Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Bandung sambil kita traktir deh gitu. Boleh langsung diundi aja. Selamat kepada Bapak Bahtiar Sudibyo. Bahtiar Sudibyo. Selamat Pak. Untuk Jazz Bakery juga sama untuk 3 orang pemenang. Masih ada 2 lagi. Boleh langsung diputar? Siapa nih yang beruntung? Hari ini yang beruntung akan banyak sekali nih ya. Selamat kepada Ibu Rizka Dwi Puspita untuk mendapatkan voucher Jazz Bakery senilai Rp200.000. Boleh untuk yang terakhir dari Jazz Bakery. Ada siapa? Selamat kepada Ivan Alexander. Ini di Jazz Bakery tuh cake-nya enak-enak banget nih. Jangan lupa bawa keluarganya buat jalan-jalan ya. Masuk untuk voucher selanjutnya. Ada dari mana Kak? Ada dari Garmelia Bakery. Oke, kita langsung undi aja nih. Untuk Garmelia Bakery sama untuk 3 orang pemenang. Siapa pemenang yang pertama?
Ada Bapak Aji Wanda. Wah, selamat nih Pak Aji Wanda dapat Garmelia Bakery vouchernya untuk yang dinilai Rp200.000. Selanjutnya, ada siapakah yang menang? Ada Iwan Wiryadi. Wah, selamat nih Pak Iwan Wiryadi mendapatkan Garmelia Bakery senilai Rp200.000. Terus yang terakhir nih, siapakah yang beruntung? Ayo, siapakah? Oh, selamat kepada Bapak Victor Tan. Ini dapat voucher dari Garmelia senilai Rp200.000. Sekarang kita masuk ke tenan berikutnya. Ada siapa? Waduh, Prima Rasa. Saya baru ngomongin namanya udah, ini air liurnya mulai ngebayangin ini brownies panggangnya. Boleh langsung diundi aja siapa pemenangnya. Prima Rasa ini sama untuk 3 orang pemenang. Oke, selamat kepada Alam Alfa Realty. Wah, selamat nih Pak Alam, boleh boleh ajak teman-temannya nih dari Realty. Boleh langsung untuk pemenang yang kedua. Masih untuk dari voucher Prima Rasa ada Feby Sailani, betul ya. Selamat Ibu Feby dapat voucher Prima Rasa senilai Rp200.000. Oke, untuk yang terakhir Prima Rasa. Terakhir dari yang Prima Rasa, bukan terakhir dari voucher Desmorecon ya. Ada Wow Hareva, betul ya. Mohon maaf loh Bapak dan Ibu kalau seandainya saya ada salah bacain nama Bapak dan Ibu. Oke, untuk voucher selanjutnya. Ada voucher mie 3. Wah, mie 3 ini pemenang sayembara di Summarecon Bandung nih. Waktu nyari mie ayam terenak di Summarecon Bandung. Boleh, langsung diputar aja. Ini di Bandung lagi hujan-hujan gini nih kayaknya enak banget nih jeruput mie. Aduh. Selamat kepada Dewi Ayu dapat voucher mie 3 senilai Rp200.000. Boleh untuk pemenang selanjutnya. Ada satu lagi nih. Kalau mie 3 2 voucher senilai Rp200.000. Langsung diputar aja. Ada siapa? Vicky Firmansyah. Selamat kepada Bapak Vicky untuk mendapatkan voucher mie 3 senilai Rp200.000. Untuk selanjutnya, ada dari tenan manakah yang akan kita bagikan? Ada soto Betawi Haji Mamat. Mantap, ini enak juga. Boleh langsung diputar aja nih. Siapa yang beruntung dapat voucher senilai Rp250.000 loh ternyata yang ini. Mulai naik lagi nominalnya. Wah, selamat kepada Total Arga Mandiri dapat voucher makan dari soto Haji Mama senilai Rp250.000. Untuk selanjutnya, ada 3 orang pemenang nih untuk makan di soto Haji Mamat. Langsung boleh diputar aja. Ada Ibu Citra Lim. Selamat Ibu, bisa langsung aja keluarganya nih makan-makan di soto Haji Mamat di Summarecon Bandung. Boleh satu lagi ya? Oke, aku diputar aja. Ada Debbie Caprilano. Ih, bagus banget namanya, suka deh. Selamat Ibu Debbie Caprilano dapat voucher makan di soto Betawi Haji Mamat. Rp250.000 lumayan loh bisa buat sekeluarga. Selanjutnya, ini saya demen banget yang spicy-nya. Aduh. Ada voucher McD senilai Rp250.000 yang akan dibagikan kepada 3 orang pemenang. Siapakah pemenangnya? Boleh langsung diputar. Ada Erika Agustine atau TJ. Apa itu TJ? Saya kurang ngerti. Tapi selamat dapat voucher McD senilai Rp250.000. Oke, kepada 2 orang pemenang lagi. Ada siapa? Ada Ina Saparina. Selamat Ibu Ina dapat voucher McD Rp250.000. Wah, lumayan tuh. Satu lagi. Buat dimakan di McD nih Rp250.000 lumayan. Ada Siti Huria. Selamat Ibu Siti dapat voucher dari McD senilai Rp250.000. Lanjut masuk ke tenan berikutnya. Ada siapa nih? Siapa tenannya? Siapa yang beruntung? Wah, ada kue tiaw dan bakso 28. Ini enak banget kalau beli baksonya jangan lupa minta bawang putih gorengnya yang banyak. Boleh langsung diundi aja nih. Ada siapa yang menang? Ada Billy SAP Sunjaya. Betul ya Pak Billy? Selamat Pak Billy dapat voucher nih dari kue tiaw dan bakso 28 Rp250.000. Oke, untuk yang selanjutnya. Siapa yang beruntung? Ini juga 3 orang pemenang. Oh, selamat kepada Yunita MR Realty. Selamat Ibu Yunita. Untuk yang terakhir dari voucher kue tiaw dan bakso 28, ada siapa? Selamat Ibu Matilda Berti. Ibu boleh langsung jajan baksonya. Rp250.000 bagi-bagi Bu, jangan sendiri nanti Ibu olah. Oke? Oke, untuk tenan berikutnya ada siapa? Aduh, gudeg Banda. Mantep banget. Di Summarecon Bandung udah ada gudeg Banda loh Bapak dan Ibu, jadi di sini nggak usah antri-antri. Boleh langsung diputar aja.
Siapa pemenangnya? Ada 3 orang pemenang akan mendapatkan voucher 250.000 dari SKM. Apa nih SKM? Selamat deh kepada SKM dapat 250.000. Cuma ini saya kan tadi udah ingetin ya untuk merename namanya sesuai dengan KTP. Oke, untuk selanjutnya ada dari siapa? Ada dari Faiz Fauzan. Selamat dapat voucher gudeg Banda senilai 250.000. Oke, untuk tenan selanjutnya ada siapakah? Aduh, Rumah Makan Marano. Ini kontrolnya enak banget, iga bakarnya gedong-gedong, Bapak dan Ibu. Itu enak banget, enaknya makan pakai tangan ya. Boleh langsung diputar saja, kita undi siapakah pemenangnya. Dr. Yasser, selamat kepada Dr. Yasser mendapatkan voucher makan di Rumah Makan Marano senilai 350.000. Aduh, seneng nih, angkanya makin gede yang saya bagiin. Masih ada 1 orang pemenang lagi untuk mendapatkan voucher makan di Marano. Boleh langsung diputar aja. Selamat kepada Dia Herawati, bisa makan di Rumah Makan Marano, vouchernya dari Summarecon Bandung senilai Rp350.000. Lanjut, kita ada tenan mana lagi nih? Ada dari Poem Cafe, ini enak banget kopinya, jangan lupa. Jadi ini kafe tapi kopinya enak banget. Boleh langsung diundi aja nih. Ini akan ada 2 orang pemenang mendapatkan voucher 500.000. Aduh, ini lumayan nih buat traktir ulang tahun bisa di sini nih. Oke, selamat kepada Eka Sari Nizam mendapatkan voucher Poem senilai Rp500.000. Kepada 1 orang lagi untuk makan-makan di Poem Cafe di Summarecon Bandung, ada siapa? Ada Charles Hambali, selamat kepada Bapak Charles. Boleh loh ajak teman-temannya, keluarganya makan-makan di Poem. Selanjutnya, ada tenan mana lagi nih? Waduh, martabak San Francisco, enak banget. Boleh langsung aja pemenangnya nih. Habis udah ngopi, jajannya martabak, hasilnya ya segendut saya ya Bapak dan Ibu. Selamat kepada Wendy Sudiro Praja, dapat voucher martabak San Francisco senilai Rp500.000. Untuk 1 orang lagi, waduh 500.000 makan martabak boleh bagi-bagi ke mertua ini. Ada siapa? Ada Bapak Erwin Kapusit, selamat kepada Pak Erwin, dapat voucher martabak San Francisco. Ayo, ada apa lagi? Boleh langsung lanjut? Ada voucher belanja dari Setiabudi Supermarket senilai Rp1 juta. Ini kepada 2 orang pemenang, lumayan banget buat belanja bulanan. Boleh tim Mulmet langsung diundi aja. Selamat kepada Ibu Susi Sugiyarti. Waduh Ibu, lumayan 1 juta buat belanja di Setiabudi Supermarket. Sekarang ada 1 orang lagi nih. Siapa lagi nih yang beruntung? Dapat voucher belanjanya 1 juta. Wow. Selamat kepada Mariam, TJ Mariam WS. Selamat kepada Ibu Mariam, nih dapat voucher belanja Rp1 juta. Masuk. Ini untuk 2 voucher terakhir. Hanya 2 orang beruntung lagi nih. Waduh, naik nih nominalnya. Tadi voucher Setiabudi Supermarket 1 juta. Saya belibet karena biasa ibu-ibu dapat hadiah yang gede-gede suka pengen dapat, Bu. Sekarang nih 2 hadiah terakhir dapat voucher Setiabudi Supermarket senilai Rp1.500.000. Siapakah pemenangnya? Boleh langsung diundi aja. Selamat kepada Hanili, selamat dapat bisa belanja nih Setiabudi Supermarket senilai Rp1.500.000. Untuk yang terakhir, siapakah yang beruntung dan menutup sesi door prize pada hari ini? Boleh tim Mulmet langsung diundi aja. Wow, selamat kepada David Putra. Ini Bapak orang beruntung terakhir nih yang sudah kita bagi-bagiin voucher. Bapak David dapat voucher Setiabudi Supermarket ya, senilai Rp1,5 juta. Selamat. Selamat kepada para pemenang. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu yang tadi beruntung dapat puluhan voucher yang sudah dibagi-bagikan oleh Summarecon Bandung, mohon untuk mengecek emailnya. Karena kita akan menentukan tenggatnya ya, Bapak dan Ibu ngambilnya kapan terakhir, selain konfirmasi data juga. Pak Daniel, tugas saya bagi-bagi sudah selesai. Sekarang saya ingin mengembalikan lagi kepada Pak Daniel. Ya, silakan, Pak. Selamat ya untuk rekan-rekan yang sudah jadi pemenang. Ya dari tadi saya ngiler terus tuh voucher makanan terus ya. Yang mungkin
next time yang teman-teman yang di Bandung mau kulineran bisa dibantu Devi tuh jadi tour guide ya, tahu segala tuh kayaknya. Boleh Pak, ini ya Bapak kan terlihat ya dari bentukan saya seperti apa. Cukup meyakinkan kalau Bapak perlu tour guide khususnya di bidang kuliner. Ya boleh daftar mungkin ya nanti ya. Ya nggak kerasa kita udah ada di ujung acara ya. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Hindarto Hasan, thank you Pak Hin, Pak Daniel, Ibu Desi, terima kasih semua teman-teman. Desi, thank you untuk waktunya. Dan terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk menjadi host di acara yang sangat-sangat menarik pada siang hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap jaga protokol kesehatan ya. Salam sehat untuk semua dan semoga Semarekon tetap sukses, penjualan lancar ya, dan thank you juga buat teman-teman Arebi yang sudah hadir baik itu dari DPC Bandung Raya, DPC Bekasi dan juga DPC Bogor. Thank you, salam kompuhe, kompak, kuat, hebat. Ya, akhir kata terima kasih, salam untuk kita semua dan saya izin pamit. Thank you Bapak Ibu. Semoga Arebi Jabar maju terus Pak Daniel. Amin, thank you Pak Hin. In life, we often seek happiness. We work hard for it every day. Then, we finally understand that happiness can start at a place where we live. Here is Zandari, where you live your life's achievements.